the trend. Kadang-kadang tubuh saya sehat, kadang-kadang tubuh saya sakit, kadang-kadang saya menemukan sehat di dalam sakit, kadang-kadang saya menemukan sakit di dalam sehat. Ternyata, ternyata sehat dan sakit itu cuma persoalan kadang-kadang. Tapi uang, harta, dan warisanku kenapa ikut melayang? Bayangkan, untuk biaya laparoskopi dan menginap 2 hari saja tanpa tindakan operasi apapun, suami Kiki Saputri dimintai bayaran hingga 120 juta rupiah. Suami Kiki Saputri tak menerima begitu saja. Ia melayangkan protes keras, merasa dipermainkan. Tapi kalau laparoskopi, terus keluar tuh bilnya. Tahu berapa? Laparoskopi dengan 2 hari biaya kamar 120 juta. Kok bisa 120 juta? Saya nggak mau kok kayak gini mbak. Saya cuma laparoskopi doang loh mbak. Kok mahal banget kayaknya. Bentar pak, kita cek lagi pak. Ucup, cek. Batali, cek. Maaf pak, ada kesalahan pada sistem kami. Ternyata biayanya cuma 42 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Nusantara, meskipun tengah malam saya baru pulang silaturahmi bersama teman-teman lama berbuka puasa dan diiringi dengan pengajian di rumah beliau. Di saat waktu santai teman-teman menyajikan sebuah informasi mengenai Kiki Saputri yang suaminya mengalami GERD dengan biaya 120 juta rupiah, lalu melakukan protes dan biaya itu diklarifikasi menjadi 42 juta rupiah. Tentunya jika sahabat Nusantara memahami tentang biaya GERD itu sampai puluhan juta, mungkin banyak sahabat Nusantara ini mengalami ketakutan biaya-biaya yang dikeluarkan hanya dengan sakit GERD. 42 juta itu bukan angka yang sedikit sahabat Nusantara. Banyak sahabat kita, terutama teman-teman buruh, disabilitas, dan yang ekonominya sulit, sangat tidak tahu mau berbuat apa dengan berita ini, karena 42 juta bisa menghabiskan mungkin warisannya. Tentunya itu hanya informasi yang disampaikan oleh Kiki Saputri bersama keluarganya yang mengalami kesakitan GERD di rumah sakit swasta tersebut. Tapi kita tidak mengomentari itu karena lagi-lagi kita tidak mau mempertentangkan apa yang kita tidak tahu, tapi bagaimana caranya dari sajian informasi ini menjadi edukasi dan solusi untuk kita semua, sahabat Nusantara. Oke sahabat Nusantara, sebelum kita masuk mengenai tentang edukasi, sahabat Nusantara masih ingat konten sebelumnya tentang Glasgow Coma. Saya harap sahabat Nusantara jika belum paham diulang kembali, jika masih belum paham silahkan komen, kita belajar sama-sama apa kendalanya agar kita bisa menetralisir atau menentukan area-area yang akan kita lakukan tindakan untuk anak dan keluarga kita apabila mengalami penyakit. Saat ini kita dalam pembahasan kasus sakit pada bagian perut. Ini semua bisa diterapkan dengan Glasgow Coma, sahabat Nusantara. Setelah sahabat Nusantara masih paham tentang bagaimana fleksi itu menutup dan ekstensi adalah membuka, maka pada bagian perut ini pun bisa dilakukan. Baiklah sahabat Nusantara, ini menurut pendapat saya kita bisa membedakan 4 tahap, yaitu simptom, sindrom, akut, dan kronis. Simptom adalah gejala-gejala yang timbul
mulai dari glioblastoma. Jadi simptom kita bisa melihat dari apa yang terjadi pada fleksi dan ekstensi pada bagian suara atau mata, maka kita mendapatkan hasil dari glioblastoma menuju ke catatan simptom. Jika ini tidak ditangani dengan baik, maka menjadi sindrom. Lalu sindrom ini bisa terjadi tambahan adalah gangguan psikologis atau ketakutan dan kecemasan yang terjadi akibat simptom tidak pernah diredakan dengan cepat. Jika dari simptom ini tidak sembuh-sembuh juga dengan penanganan yang baik dan tepat, maka dia bisa menjadi akut dan kronis. Oke, saya mempermudah sahabat Nusantara bahwa tadi ada gangguan sakit perut di area-area tertentu. Setelah kita masuk ke glioblastoma, maka kita mendapatkan simptom. Dengan nama medis kita anggap sebagai contoh MAH atau asam lambung. Jika asam lambung ini tidak bisa ditangani dengan cepat dan baik, maka ada kemungkinan potensi menjadi sindrom. Mungkin sahabat Nusantara banyak sahabat yang mengeluh pada saat makan, pada saat mau makan, setelah makan, dengan kata-kata asam lambung naik atau takut dengan GERD yang naik atau lainnya. Itu artinya sudah terjadi sindrom atau ketakutan yang terjadi sahabat Nusantara. Dan apabila akut dan kronis tentunya ini hal-hal yang lain, karena ini butuh penanganan yang khusus. Bisa terjadi iritasi dan infeksi pada bagian organ kita. Lalu bagaimana kita memutus mata rantai dari asam lambung agar tidak GERD dan yang lainnya? Mari kita sama-sama mencari solusi akan hal ini. Asam lambung mudah diatasi dengan cepat dengan glioblastoma dan menentukan simptom. Oke, sahabat Nusantara, kita berbicara tentang solusi sekarang. Bagaimana caranya agar asam lambung tidak kumat kembali dan bisa mereda dalam waktu cepat dengan gerakan-gerakan tertentu dan mudah untuk kita lakukan, sahabat. Oke, sahabat Nusantara, yang pertama sahabat harus fokus dalam pernafasan dengan hitungan 15 detik sampai 20 detik. Dengan contoh, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4 sampai 20. Buang 20, tarik lagi, buang. Oke, kita ambil satu tindakan yaitu pernafasan dengan 15 sampai 20 detik. Lalu gerakan apa yang mengkombinasikan dengan pernafasan ini? Sahabat Nusantara bisa ikuti. Saya dari samping, sahabat Nusantara bisa tarik. Ini saya turun belakang, tarik. Ini kunci bagian torak atau bagian pinggang tengah. Kunci, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang. Oke, sahabat Nusantara sudah paham ya? Jadi tangan di atas, tarik nafas, tahan 15 detik, buang. Kuncinya adalah di otot perut itu tarik. Lalu yang ketiga gerakannya adalah tumit atau tungkal pada bagian kaki, itu dilakukan jinjit, sahabat Nusantara. Di pas tarik nafas seperti ini, lalu jinjit. Tahan 15 detik,
lalu buang. Oke. 1. Pernafasan. 2. Lengan di atas. 3. Tungkal kaki jinjit. Lakukan 5-10 kali, sahabat Nusantara, pada saat sahabat Nusantara mengalami ketakutan akan asam lambungnya naik atau GERD-nya naik. Itu akan meredakan kecemasan sahabat Nusantara dan akan meredakan kontraksi pada otot bagian perut. Semoga tips ini menjadi jalan kebaikan sahabat Nusantara untuk segera pulih dan tidak menghabiskan uang yang besar itu hanya untuk sakit mah, asam lambung, atau GERD. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Jaga warisan kita untuk keluarga. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!